Halo guys, perkenalkan saya Melania Indang NIM 200830000053. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dan di sini saya ditugaskan untuk menganalisa tentang ERD, use case, output dari hasil produksi bakso yang kami lakukan, dan menjelaskan tentang proses pembuatan bakso. Di sini saya langsung saja akan memaparkan materi yang akan saya bawakan. Yang pertama tentang proses produksi pembuatan bakso. Shalom, perkenalkan saya Maria Giovanni Nindamalo dengan NIM 2008300049. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel personal in charge, proses input, data flow diagram, solusi untuk permasalahan dan solusi untuk kelemahan. Perkenalkan, nama saya Stefania Dewi Kirana Winita dengan NIM 2008300043. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan dan kelemahan, proses, analisis proses, dan analisis aliran laporan. Di sini kita akan menjelaskan tentang proses pembuatan bakso. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit deskripsi tentang bakso. Bakso umumnya dibuat dari campuran daging sapi, giling, dan tepung tapioka, bisa juga dari daging ikan. Tetapi di sini kami memilih daging sapi sebagai bahan utamanya. Tetapi ada juga bakso yang terbuat dari daging ayam, ikan, atau udang, bahkan daging kerbau. Dalam penyajiannya, bakso umumnya disajikan panas-panas dengan kuah kaldu sapi bening, dicampur mie bihun, toge, tahu, terkadang telur, lalu ditaburi bawang goreng dan seledri. Bakso sangat populer dan dapat ditemukan di seluruh Indonesia, dari gerobak pedagang kaki lima hingga restoran besar. Berbagai jenis bakso sekarang banyak ditawarkan dalam bentuk makanan beku yang dijual di pasar swalayan ataupun mal-mal. Irisan bakso dapat juga dijadikan pelengkap jenis makanan lain seperti mie goreng, nasi goreng, atau capcay. Seperti pengolahan pada umumnya, pada pembuatan bakso, selain bahan dasar juga diperlukan bahan-bahan lain. Bahan-bahan pendukung dalam pembuatan bakso berupa tepung tapioka atau tepung aren atau tepung sagu, bumbu-bumbu, bawang putih, merica, bawang merah, bawang goreng, serta es batu. Jadi, manufaktur bakso merupakan industri kecil yang bahan utamanya adalah daging. Bakso merupakan daging cacah yang diproses. Dapat diklasifikasikan sebagai daging direstrukturisasi dan merupakan produk olahan daging yang sangat populer. Bakso umumnya diproduksi dengan mengemulsikan daging yang sudah dihaluskan dengan pati, garam, dan bumbu dan dicetak berbentuk bola. Selanjutnya dimasak dalam air panas, uap panas atau digoreng. Pembuatan bakso ayam merupakan suatu produk pangan hasil pengolahan dari daging ayam yang diolah secara tradisional yang memiliki kandungan protein yang tinggi, yang meliputi proses penggilingan, pencampuran bumbu, pembentukan bola bakso, dan perebusan bola bakso. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang proses pembuatan bakso. Yang pertama tadi pembuatan adonan bakso dari daging sapi yang sudah digiling. Tahap ini sangat penting menentukan kualitas bola bakso yang dihasilkan, karena apabila penggilingan yang dilakukan hanya sekali, maka daging yang dihasilkan masih kasar dan berserat sehingga akan mempengaruhi bentuk bola bakso atau permukaan bola bakso kasar dan tidak rata. Jadi, penggilingan daging harus diulang-ulang sampai dagingnya benar-benar halus, sehingga bola bakso yang akan dibentuk akan bulat dan mulus atau rata. Yang kedua, proses pembentukan bola bakso atau pembentukan adonan yang telah jadi. Tahap ini pun membutuhkan keterampilan dalam membentuk bola bakso. Oleh karena itu, harus diulang-ulang terus apabila bola bakso yang dihasilkan tidak bulat dan permukaannya masih kasar. Bentuk bulat dari bola bakso sangat berpengaruh pada penampilan bola bakso itu sendiri.
Yang ketiga di sini pencampuran bumbu. Proses pencampuran bumbu sangat penting karena akan berpengaruh pada rasa bakso dan juga bentuk bola bakso. Tujuan penambahan tepung kanji adalah untuk merekatkan sehingga akan memudahkan dalam pembentukan bola bakso. Yang keempat, perebusan bola bakso. Proses perebusan dilakukan sambil pembentukan bola bakso. Bola bakso dimasukkan dalam air yang sementara mendidih. Bola bakso yang telah matang ditandai dengan munculnya bola bakso ke permukaan air yang mendidih. Apabila belum muncul, maka bola bakso tersebut belum matang ataupun campuran tepung terlalu berlebihan. Yang terakhir, penjualan bola bakso. Penjualan bola bakso sapi dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti berjualan keliling ataupun membukakan warung di lokasi yang strategis. Dari dua cara penjualan tersebut, yang lebih menjanjikan yaitu berjualan keliling. Berjualan keliling lebih menjangkau masyarakat secara luas dan membuat konsumen lebih praktis jika ingin menikmati bakso tanpa harus pergi jauh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel Personal in Charge atau PIC. Personal in Charge atau PIC akan dibagi sesuai dengan bagian-bagian atau divisi dalam proses produksi berlangsung sehingga proses produksi menjadi barang yang siap dipasarkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab di setiap divisi. Yang pertama, Mas Aris bertanggung jawab mengemas dan bagian keuangan. Mbak Ika bertanggung jawab membuat adonan bakso sekaligus membuat bulatan bakso. Pak D bertanggung jawab menggiling daging bakso. Mas Agung bertanggung jawab merebus bola bakso. Mas Herman bertanggung jawab menjual bola bakso. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang proses input. Yang pertama, proses input PIC. Pak D bagian daging, kemudian Mbak Ika bagian adonan dan bulatan, Mas Agung perebusan bola bakso, Mas Aris mengemas dan keuangan, Mas Herman menjual bakso, selesai. Yang kedua, menginput raw material atau menginput bahan-bahan utama. Yang pertama, daging per bulan itu seharga 9 juta, tepung 3 juta, mie 750.000, bumbu dan rempah-rempah 1.715.000, selesai. Input yang ketiga, bill of materials atau menginput semua pengeluaran. Yang pertama, etalase 3.500.000, gas LPG 100.000, biaya listrik per bulan 50.000, selesai. Selanjutnya, input item standard cost. Yang pertama, biaya listrik 50.000, biaya keseluruhan 18.151.000, pendapatan per bulan 11.849.000, gaji karyawan per bulan 1.500.000, selesai. Oke guys, di sini saya akan menjelaskan tentang flow dari proses pembuatan bakso. Nah, prosesnya dimulai dengan simbol terminator atau terminal, yaitu simbol permulaan dari suatu kegiatan. Di sini dimulai, lalu dilanjutkan oleh kegiatan input bahan baku daging dengan ditunjukkan simbol manual input, yaitu simbol untuk memasukkan data secara manual. Selanjutnya kita menggiling daging, lalu selanjutnya kita membuat bumbu apa yang akan diperlukan, lalu kita campur bumbu tersebut dan kita membuat bola-bola bakso, selanjutnya merebus bola bakso dan meniris bola bakso. Dan flow diakhiri dengan simbol terminator atau terminal tersebut. Selanjutnya kita masuk di proses output. Yang pertama, work order. Mulai. Selanjutnya kita input bakso.
Selanjutnya menyiapkan stok bakso. Dan ke tahap selanjutnya itu penerimaan pesanan dari konsumen. Tahap selanjutnya melakukan pembayaran. Dan ke tahap selanjutnya selesai. Yang kedua, ini mulai. Selanjutnya kita ke proses pengemasan bola bakso. Selanjutnya ke proses bakso dalam kemasan. Selanjutnya penjualan bakso. Selanjutnya ke tahapan selanjutnya itu laporan keuangan dan selesai. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis proses. Analisis proses merupakan proses identifikasi atas aktivitas dan proses organisasi yang signifikan agar dapat menetapkan dasar yang jelas dan singkat untuk menjelaskan proses bisnis serta untuk menetapkan biaya maupun performasinya. Nah, di sini departemen ada gudang dan bahan baku. Ada gudang bahan baku. Nah, yang pertama menerima bahan baku dan barang. Untuk proses penerimaan bahan baku pada pembuatan bakso, di sini pemilik usaha pembuatan bakso akan datang langsung ke tempat penjual daging supaya dia dapat memilih daging yang berkualitas untuk menjamin rasa dari bakso yang akan dia proses atau produksi. Selanjutnya ada penggunaan bahan baku dan barang itu sendiri. Daging sapi yang sudah disiapkan nanti akan lebih dulu digiling sebelum diproses menjadi bakso. Proses penggilingan ini bertujuan untuk membuat tekstur daging sapi lebih lembut. Selanjutnya, rentur atau pengembalian bahan baku. Bahan baku pembuatan bakso sapi adalah daging sapi, di mana daging sapi yang telah kita beli tidak akan dikembalikan ke pembelinya. Selanjutnya, departemen produksi. Ada produksi pembuatan bakso. Produksi pembuatan bakso. Dalam proses produksi pembuatan bakso ini, daging yang sudah digiling akan dicampur dengan bumbu dan akan dibentuk bulat-bulat, dan yang terakhir bakso yang sudah dibentuk akan direbus. Selanjutnya proses penjualan. Setelah proses produksi bakso yang sudah jadi, tidak akan disimpan lagi atau dibuat dalam bentuk kemasan, tetapi akan langsung dijual. PPIC, pekerjaan untuk mempersiapkan proses manufaktur dan mengelola stok persediaan bahan baku hingga akhirnya diproduksi menjadi barang jadi. Kualitas bakso yang diproduksi tergantung dari kualitas daging yang digunakan. Dan cara pembuatan baksonya, di sini akan ada orang yang akan bertanggung jawab untuk kualitas bakso ini. Penjualan, dalam proses penjualan ini ada yang bertanggung jawab, akan ada beberapa orang yang akan menjual bakso tersebut menggunakan gerobak. Selanjutnya, analisis aliran laporan. Di analisis aliran laporan ini, gudang bahan baku, penerimaan bahan baku atau pembelian bahan baku. Di sini tidak ada laporan yang diterima atau dibuat dalam penerimaan bahan baku. Penggunaan bahan baku dan barang itu sendiri, di sini juga tidak ada laporan penggunaan bahan baku. Selanjutnya, gudang barang jadi, menjual bakso yang sudah diproses, dan produksinya, proses produksi di sini tidak ada laporan yang diberikan karena pemilik melihat langsung dan turun tangan dalam proses pengelolaan bakso. DFD atau Data Flow Diagram. Bahan baku atau persediaan yang dibeli akan disimpan atau disediakan di gudang persediaan, di mana nanti bahan baku ini akan diinput ke sistem inventory untuk proses secara lanjut, dan nantinya dapat memudahkan pelaporan data barang. Kemudian, bahan pendukung akan disediakan di gudang persediaan sebelum nanti akan diinput ke proses inventory. Proses produksi suatu barang ini sangat dipengaruhi oleh persediaan bahan baku.
persediaan bahan baku yang terlalu besar atau terlalu kecil di gudang persediaan dapat menimbulkan masalah dalam proses produksi. Jadi, proses inventory ini akan melakukan pengecekan bahan baku ke gudang persediaan yang disiapkan. Orang yang bertanggung jawab untuk jalannya proses produksi atau PIC mengidentifikasi atau mendaftarkan terlebih dahulu bahan baku yang selanjutnya akan diproduksi atau digunakan. Setelah proses produksi, di sini akan ada laporan untuk jumlah bahan baku yang akan diinput untuk diproduksi atau digunakan kepada pengawas produksi atau PIC. Selanjutnya kita akan membahas tentang ERD atau Entity Relationship Diagram. Berdasarkan contoh ERD perusahaan manufaktur bidang produksi di atas, dapat kita ketahui ada 3 entitas, yaitu bagian keuangan, bagian produksi, dan bagian pemasok. Selain itu, terdapat 2 proses, yaitu alokasi biaya dan membeli yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, proses alokasi biaya. Dijelaskan bahwa hubungan yang terjadi antara bagian keuangan dan bagian produksi. Dalam hal ini, bagian keuangan berperan sebagai pengendali biaya yang dibutuhkan oleh bagian produksi untuk melaksanakan pengolahan produk hingga menjadi produk siap jadi atau layak jual. Yang kedua, proses membeli dilakukan oleh bagian produksi sebagai pelaksanaan aktivitas manufaktur dengan bagian pemasok sebagai penyuplai bahan mentah kepada perusahaan manufaktur, di mana bagian pemasok mendistribusikan bahan mentah yang telah dibeli oleh bagian produksi. Teman-teman dapat dilihat pada diagram berikut. Ini merupakan hubungan antara bagian keuangan, bagian produksi, dan bagian pemasok, serta alokasi biaya dan pembelian atau penjualan dari bakso. Oke, di sini saya akan menjelaskan lagi tentang permasalahan dan kelemahan. Permasalahannya di sini yang pertama, harga bahan baku yang tidak menentu. Kadang bahan baku itu naik, kadang turun apabila saat pandemi seperti ini. Tingginya tingkat persaingan juga. Dan selanjutnya kelemahan, peralatan yang belum lengkap dan tingkat kebersihannya yang masih rendah. Solusi untuk permasalahan yang pertama, ikut menaikkan harga produk. Langkah umum yang dilakukan para pengusaha adalah ikut menaikkan harga produk dengan besaran kenaikan yang sesuai dengan pengeluaran pembelian bahan baku. Beberapa pengusaha juga cenderung menghindari strategi menaikkan harga produk usaha karena potensi risikonya. Mereka lebih memilih untuk menurunkan spesifikasi kuantitas atau kualitas produknya. Misalnya, dalam hal bisnis kuliner, seorang pedagang bakso membuat ukuran bola-bola daging lebih kecil dengan harga jual yang sama. Kiat ini cocok diterapkan pada kalangan masyarakat yang lebih mementingkan harga ketimbang kepuasan dalam kualitas produk. Yang kedua, memperluas target pasar. Pentingnya memperluas pasar seperti menambah jenis produk dalam perencanaan target pasar yang baru. Sebagai contoh, jika selama ini target kita hanya remaja, memproduksi atau menambah produk yang sering digunakan oleh ibu rumah tangga dapat dilakukan untuk memperluas pasar. Yang ketiga, menawarkan harga yang kompetitif. Harga yang ditawarkan dari produk atau jasa bisnis kita tidak jauh dari harga pesaing. Harga produk yang jauh lebih tinggi dari harga pasaran akan sulit dalam mengembangkan bisnis yang dikelola. Kecuali bisnis yang kita bangun memiliki target pasar kalangan menengah atas dengan dukungan fasilitas yang mewah dan lain sebagainya. Pengelolaan stok barang yang baik dengan aplikasi stok barang yang otomatis dan real-time
juga dapat mengurangi biaya sehingga harga produk menjadi lebih murah. Solusi untuk kelemahan. Yang pertama, mempersiapkan alat-alat produksi yang memadai supaya dapat mendukung pelaksanaan proses produksi bakso dan tidak menghambat proses produksi. Yang kedua, menjaga kebersihan tempat produksi bakso supaya dapat menjamin kesehatan bagi konsumen dari bakso yang diolah dan bagaimana caranya menjalani usaha supaya tempat usahanya tetap terlihat bersih dan higienis dan dapat dikunjungi oleh banyak pelanggan. Sekian video presentasi yang kami buat. Semoga video ini dapat membantu teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih sudah menonton.